Black Beast julukannya. Derrick Lewis merupakan pencetak knockout terbanyak dalam sejarah UFC saat ini. Ia baru saja mencetak kemenangan KO ataupun TKO yang ke-14 kali di ronde pertama dalam waktu 33 detik. Ia menghadapi Marcos Rogerio ke-5 di UFC 291 hari Minggu 30 Juli 2023 waktu Indonesia yang digelar di Salt Lake City, Amerika Serikat. Selain selebrasi unik biasanya, ia pun melakukan aksi menarik setelah kemenangannya dengan melepas celananya dan melakukan tarian eksotis yang membuat arena semakin bergemuruh. Meski berparas sangar, Lewis dikenal suka bercanda dan celetuknya sering membuat orang tertawa. Namun, di balik itu semua, banyak kisah dalam perjalanan hidupnya di dunia MMA yang perlu kita petik hikmahnya. Derrick Lewis lahir pada tanggal 7 Februari 1985 dan dibesarkan sebagai salah satu dari 7 bersaudara. Merupakan anak tertua kedua dari seorang ibu tunggal yang tinggal di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Pada tahun 1998, Lewis dan keluarganya pindah ke Houston, Texas untuk melarikan diri dari ayah tirinya. My mom and my stepdad wound up getting into a confrontation. So I guess she finally got fed up of him putting his hands on her. And we packed up everything like out of the blue and just left. We moved to Houston from New Orleans. Melihat dari permasalahan keluarganya, wajar emosi Lewis saat remaja mudah tersulut. Ia akan melawan jika seseorang membuat masalah pada dirinya yang menyebabkan dirinya sering berkelahi di jalanan. I had my first fight whenever I got off the bus. It was like, ever since that first fight, it seemed like I was fighting every other week. Guys used to come to my house and try to get me to fight. Di bawah tekanan hidup yang keras, ia mulai memikirkan untuk meredam emosinya dan menyalurkan emosinya ke arah yang lebih tepat. Ia pun kemudian bergabung ke sebuah gym tinju dan berlatih selama 3 bulan di sana. Pada usia 17 tahun, Lewis yang sudah berlatih tinju akhirnya bersiap untuk pertarungan amatir pertamanya. Namun, gym tempat ia berlatih tiba-tiba ditutup. Akibatnya, ia pun kehilangan arah sekali lagi. 2 minggu setelah lulus dari sekolah menengah saat ia berusia 19 tahun, pada tahun 2004, Lewis didakwa melakukan penyerangan yang parah dan menjalani masa percobaan. Hal ini terjadi dimulai dari Lewis muda, beromansa dengan seorang janda yang saat itu berusia 38 tahun. Singkat cerita, mantan suami janda itu marah, membawa senapan dan hendak menyerang Lewis. Terjadilah perkelahian di antara mereka, di mana Lewis dibantu oleh temannya. 4 hari kemudian, Lewis dijemput oleh polisi di sekolahnya. Namun ia diperbolehkan lanjut untuk lulus sekolah dalam pengawasan. One time, man, everyone was calling my phone telling me that this guy is out looking for me with a shotgun. And I asked him, so what was up? Why he following me? He's like reaching for the shotgun on the passenger seat. And I hit him about 4 or 5 times and messed his eye socket up real bad. And so I wound up getting locked up for aggravated assault. Lewis mengatakan dia masuk penjara pada tahun 2005 karena pelanggaran masa percobaan yang berasal dari tuduhan penyerangan yang diperparah. So all this happened like 2 weeks before graduation. And I had a full scholarship. And I served 3.5 years. Minum pada satu malam di kota, dan dia berkata bahwa dia bertemu dengan anggota Ku Klux Klan yang menghinanya. Terlepas dari kenyataan bahwa pria itu memegang senapan, Lewis terus memukulinya, menyebabkan cedera tubuh yang serius. Insiden itu menjerat Lewis 2 tahun masa percobaan. Namun Lewis melanggar masa percobaannya karena tidak mengikuti kelas masa percobaan dan tidak mempunyai uang untuk membayar masa percobaan yang saat itu. Lewis sedang menjalani pendidikan 1 tahun di perguruan tinggi junior Kilgore Community College dengan beasiswa penuh.
Seorang hakim kemudian menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Kemudian diputuskan untuk menjalani hukuman 3,5 tahun. Lewis menghabiskan sebagian besar waktunya di Sugarland, di Central Unit yang terkenal di mana Cuddy Ledbetter melakukan pembunuhan sebelum dia menjadi legenda di musik blues. Kehidupannya di Hotel Prodeo bukan tanpa masalah. Salah satunya adalah berkelahi dengan narapidana lain di tahun pertama. Bisa dibilang, terjadinya perkelahian itu adalah karena hal sepele, yakni karena sebuah acara televisi. Jadi, Lewis yang sedang menonton sebuah pertandingan, kemudian seseorang tiba-tiba mengganti salurannya, dan akhirnya Lewis membogem orang itu. Selama masa hidupnya di penjara ini, ia hidup bermalas-malasan selama 1000 hari penahanan. Namun Lewis mulai memikirkan tentang permainan pertarungan. Saat itulah dia mulai bermimpi untuk mengubah hidupnya ketika dia keluar dan bekerja keras untuk menjadikannya sebagai seorang petarung. Beberapa minggu setelah dia dibebaskan, sahabatnya mendesaknya untuk pergi ke sasana MMA setempat untuk berlatih. I had a couple of goals that I had set for myself before I got released. I wound up being a tow truck driver for like a year and a half. Then like one of my friends introduced me to MMA. He kept telling me, kept bugging me, and I fell in love with the sport. Di sasana itu, ia bertemu dengan petinju legenda, George Foreman. Foreman yang melihat potensi Lewis kemudian melatih Lewis untuk menjadi seorang petinju. Lewis menunjukkan bahwa ia memiliki kelebihan di tinjunya. George Foreman beserta manajernya ingin membuat Lewis menjadi petinju profesional. Mereka memberikannya mobil dan menempatkan ia di sebuah apartemen di Houston. Kemampuan Lewis pun semakin berkembang saat ia berada di bawah bimbingan petinju legenda itu dan latihan di Silverback Pike Club di Houston. Namun akhirnya kendaraan dan fasilitas yang sudah diberikan kepada Lewis ditarik kembali karena Lewis lebih memilih untuk bertarung di MMA daripada tinju. You were going to be boxing or did box and you were under the tutelage of George Foreman. Is that accurate? And if so, what has George meant to you? Yeah, that was like years ago. Yeah, I was training to be a boxer first with George, but I felt like MMA was more for my type of style, and so I just went ahead and stuck with MMA. And George, he's a good guy. You know, he reminded me more of my grandfather whenever I met him. Lewis memulai perjalanannya di MMA pada akhir 2009. Ketika ia melakukan debutnya sebagai seorang amatir melawan Jay Ross di LSA MMA pada 16 Oktober 2009. Namun ia kalah dalam pertarungan melalui TKO, penghentian dokter. Di pertarungan selanjutnya, ia menghadapi Tim Buchanan di acara United States American Combat Association pada 30 Januari 2010. Akhirnya, dia pun menang melalui TKO. Berselang 3 bulan, ia memulai karir MMA profesionalnya pada 9 April 2010 di ajang Worldwide Gladiator. Debutnya di MMA profesional cukup mudah karena Lewis mampu memukul knockout Nick Mitchell di ronde kedua. Di laga kedua profesionalnya, Derek Lewis mengalami kekalahan pertamanya melawan Sean Jordan melalui unanimous decision atau keputusan di ajang Cajun Fighting Championship pada 25 Juni 2010 di kampung halaman Dustin Poirier, Lafayette, Louisiana, Amerika Serikat. Kemudian Lewis bertarung lagi sebanyak 3 kali dan memenangkan pertarungan dengan 2 TKO dan 1 submisi.
sebelum akhirnya bertarung di ajang MMA bergengsi pimpinan Scott Coker, yaitu Bellator MMA. Setelah mengumpulkan rekor pertarungan profesional 4 kali menang dan 1 kali kalah, Lewis akhirnya menandatangani kontrak dengan Bellator MMA pada Mei 2010 dan bertarung melawan Tony Johnson pada 25 Juni 2011. Namun sayang, Lewis lagi-lagi berakhir kalah di laga perdananya di Bellator melalui keputusan dan menjadi kekalahan kedua di karir MMA-nya. Setelah kekalahannya di Bellator, Lewis melanjutkan karirnya dan bertarung di 4 promotor MMA, yaitu di MKF atau Immortal Combat Fighting, kemudian Fight to Win, Paramount Prize Fighting, kemudian RFA, dan LFC, Legacy Fighting Championship. Dalam perjalanannya di 4 promotor tersebut, Lewis bertarung sebanyak 6 kali, mengumpulkan 5 kemenangan dengan knockout atau TKO dan 1 hasil no contest. Di laga terakhirnya sebelum bergabung dengan UFC, Lewis membuat lawannya, Ricky Seifert, mengakui kekuatan pukulannya di ajang Legacy Fighting Championship 18 pada 1 Maret 2013. Look at the power here from the champion. Look at the ferocity. Boom, shakalaka, bang again with the right hand. It's good night, Irene. The Legacy Heavyweight Champion, Derek the Black Beast Lewis. Dengan rekor MMA profesional 9 kali menang, di mana 8 kali menang melalui TKO dan 1 kali submisi, kemudian 2 kali kalah dan 1 hasil no contest, Lewis akhirnya bergabung dengan UFC. Debutnya di UFC, Lewis dihadapkan dengan Jack May di UFC on Fox Werdum vs Brown pada 19 April 2014. Ia kemudian meraih kemenangan dengan membuat May tak berdaya dengan pukulannya dalam 1 ronde. My first UFC fight felt and when I'm walking to the octagon and like Jack May trying to give me his serious face, and I'm like, man, I'm not even worried about you right now. It's like God put me on this earth. They touch gloves and fight. Big right hand and he's out. Derek Lewis, yet another finish. Sekarang rekor MMA profesionalnya 27 kemenangan, 11 kali kalah dan 1 hasil no contest. Dari 27 kemenangannya, 22 diraih dengan KO TKO. Dari 22 total kemenangan melalui KO atau TKO, 14 diantaranya ia raih di UFC dan memecahkan rekor pencetak KO terbanyak dalam sejarah UFC saat ini. Dimulai dari Jack May, kemudian Guto Innocente di Final TUF 6 Juli 2014. Sanchez, be careful not give up his back. Big right hand and he's out. Derek Lewis, yet another finish. Kemudian mengalahkan Ruan Potts di UFC 184 pada 28 Februari 2015. This moment, he's got to be hip escaping, bucking, hands on the hips. Here, Derek Lewis. And it's all over. Derek Lewis stops Ruan Potts. Very good stoppage. And in fact, could have been stopped a few seconds earlier. Ruan Potts just... Dan mengalahkan Victor Festa di UFC 192 pada 3 Oktober 2015. Lewis gonna finish it right here. Shots. That's it. It's all over. Mengalahkan Damian Grabowski di UFC Fight Night 6 Februari 2016. Sometimes do it for the boys, and they're not talking about his buddies in the gym. Those are his sons. Derek told me that's all he thinks about. That's it. That is it. The Black Beast strikes again. Selanjutnya Gabriel Gonzaga di UFC Fight Night 10 April 2016. That speed, nice Oh, down goes Gonzaga. He's out. The Black Beast yet again. Man. Samil Abdurakhimov di main event UFC Fight Night 9 Desember 2016. Hooks now. See if he can keep away from the fence. Little fence grab there, but doesn't need to try and roll off your body. That's it. So the Black Beast rallies and gets the round 4 stoppage win. Mengalahkan Travis Brown di main event UFC Fight Night pada 19 Februari 2017. Oh, the right hand sends Brockins in, and that's it. The Black Beast
mengalahkan Marcin Tybura di UFC Fight Night 18 Februari 2018. Mengalahkan Alexander Volkov di UFC 229 6 Oktober 2018. Mengalahkan petarung veteran Alexei Oleinik di main event UFC Fight Night 8 Agustus 2020. Kemudian dia juga mengalahkan dengan KO petarung sangar Curtis Blaydes di main event UFC Fight Night 20 Februari 2021. Lewis kemudian mengalahkan Chris Daukaus di main event UFC Fight Night 18 Desember 2021. Dan terakhir, ia mengalahkan Marcos Rogerio de Lima di UFC 291 29 Juli 2023. Lewis pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi penantang gelar sebanyak 2 kali. Pertama, ia kalah dari Daniel Cormier pada November 2018 lalu. Dan yang kedua, terjadi pada Agustus 2021 lalu. Lewis berhadapan dengan Ciryl Gane. Sayangnya, ia lagi-lagi menelan kekalahan dan gagal merebut gelar. Mungkin Lewis belum pernah merasakan sabuk juara UFC melingkar di pinggangnya. Namun prestasinya sebagai pencetak KO terbanyak dalam sejarah UFC saat ini cukup menjadikan namanya tercatat sebagai legenda di MMA jika ia nanti tak lagi bertarung. Sekian video tentang Derrick Lewis dan perjalanannya di dunia MMA. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.